Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin menjelaskan tentang siklon. Saya Muhammad Fahri Rafasya dengan NIM 118205016 dengan teman saya. Dengan saya Febrian Deva Audi Habibi dengan NIM 11820050001. Silakan Deva. Siklon. Apa itu siklon? Siklon adalah alat yang menggunakan prinsip gaya sentrifugal dan tekanan rendah karena adanya perputaran untuk memisahkan materi berdasarkan perbedaan massa, jenis, dan ukuran. Siklon termasuk ke dalam alat pengolahan partikulat yang low cost method. Siklon juga digunakan sebagai pre-cleaner dan digunakan untuk partikel dengan ukuran lebih kecil daripada 10 mikron. Yang kedua adalah prinsip kerja. Yang pertama adalah gas atau aliran fluida digunakan, fluida diinjeksikan melalui pipa input. Yang kedua, bentuk kerucut siklon menginduksikan aliran gas atau fluida untuk berputar, menciptakan vortex. Yang ketiga, partikel dengan ukuran atau kerapatan yang lebih besar didorong ke arah keluar vortex. Keempat, gaya gravitasi menyebabkan partikel-partikel tersebut jatuh ke sisi kerucut menuju tempat pengeluaran. Selanjutnya, partikel dengan ukuran atau kerapatan yang lebih kecil keluar melalui bagian atas dari siklon melalui pusat tekanan rendah. Berikut contoh gambar dari siklon. Lalu, siklon membuat suatu gaya sentrifugal yang berfungsi untuk memisahkan partikulat dari udara yang kotor. Gaya sentrifugal ini timbul saat partikulat di dalam udara masuk ke puncak kolektor silindris pada suatu sudut yang diputar dengan cepat mengarah ke bawah seperti pusaran air seperti gambar di samping ini. Aliran udara ini mengalir secara melingkar dan partikulat yang lebih berat mengarah ke bawah setelah menabrak ke arah dinding siklon dan meluncur ke bawah seperti gambar yang ada di sebelah ini. Dari atas dasnya akan ke bawah. Lalu tipe-tipe dari siklon ini yang type siklon ini ada type top inlet yang paling banyak digunakan di industri seperti axial inlet dan bottom inlet. Lalu bagian utamanya siklon ini inlet, tubuh siklon, dust discharge system atau hopper dan outlet. Seperti ini tipe-tipe siklonnya. Dari ada gas outlet, particle outlet, lalu dirty gas yang masuk, lalu keluar seperti input, outputnya clean gas. Jenis-jenis siklon. Yang pertama, hydrocyclone. Hydrocyclone adalah suatu alat yang berfungsi untuk memisahkan padatan atau gas dari cairan berdasarkan perbedaan gravitasi setiap komponen. Berikut contoh dari hydrocyclone. Nah, pada hydrocyclone juga ada cara kerjanya, yaitu bekerja dengan cara memutar zat yang dimasukkan ke dalam ruang dalam yang berkontur. Material yang lebih berat dialihkan ke bawah melalui jalur spiral di sepanjang dinding ruang. Sementara material yang lebih ringan diarahkan ke ruang penampung bagian atas. Berikut salah satu gambar dari hydrocyclone. Selanjutnya adalah keunggulan hydrocyclone. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah, biaya perawatan yang murah, mudah diterapkan dalam berbagai industri, pemasangan yang cepat, kemungkinan kesalahan dalam pemasangan yang relatif kecil. Berikut adalah contoh hydrocyclone dalam industri. Ini juga salah satu contoh hydrocyclone dalam industri. Lalu tipe kedua ada multicyclone.
multisiklon. Ketika harus menangani volume gas dalam jumlah yang besar dan efisiensi tinggi, maka digunakan beberapa siklon dengan diameter kecil yang biasanya dipasang bersama membentuk multisiklon. Seperti gambaran di samping. Ini untuk pengaplikasiannya contoh multisiklon di dalam industri. Nah, kelebihan dan kekurangan multisiklon ini, kelebihannya lebih efisien daripada single siklon yang kurang lebih 90-95%. Kekurangannya adalah cenderung terjadi penyumbatan karena diameter yang kecil, lalu memakai tempat yang lebih besar dibanding single siklon. Ini ada grafik perbandingan tipe siklon terhadap efisiensi partikelnya. Ada beberapa jenisnya, small diameter tubes-nya, medium diameter, dan large diameter. Di sini ada perbandingan antara efisiensi dan partikel ukurannya. Dapat disimpulkan bahwa semakin kecil partikelnya akan semakin kecil juga efisiensi yang oleh siklonnya. Lalu semakin besar semakin besar partikel ukurannya, akan semakin besar juga efisiensinya. Lalu ada konsistensi juga di sekitaran ukuran partikel di 20 sampai ke 100. Ini hampir sama terhadap grafik perbandingan multiple siklonnya terhadap efisiensi partikelnya. Selanjutnya adalah desain dan persamaan kinerja. Desain utama dari siklon adalah memanfaatkan gaya sentrifugal di mana dapat berlaku karena partikulat yang ada di dalam bergerak melingkar sesuai pola. Rumus yang digunakan adalah F sama dengan Rho dikali D pangkat 3 dikali P dikali V dikali P, di mana Rho adalah densitas partikel, D itu adalah diameter, V itu adalah kecepatan, R itu radius jarak melingkar. Jika nilai F tinggi, maka partikel cenderung menempel ke dinding siklon. Selain itu, bila R rendah, maka F tinggi. Karena hal itulah semakin kecil siklon, maka semakin tinggi efisiensi. Namun persamaan tersebut masih belum mencakup faktor dari keadaan operasi siklon. Molekul akan menempel jika F sentrifugal lebih besar pada F reaksi. Selanjutnya ada cut diameter, di mana ukuran partikel yang terkumpul pada saat efisiensi mencapai 50%. Persamaannya sebagai berikut. dPc sama dengan 9 mikron BC per 2 pi NV dalam kurung Rho P kali Rho pangkat 0,5, di mana mikron itu adalah velocity, N itu adalah efisiensi angka, F itu adalah inlet gas velocity, Rho P adalah densitas partikel, dan Rho adalah gas density, dan BC adalah lebar inlet. Cut diameter pada gambar di bawah ini menunjukkan kurva efisiensi ukuran dan poin cut diameter dan critical diameter partikel yang dikumpulkan efisiensi 100%. Lalu ada efisiensi pengumpulan. Di sini terdapat dua metode untuk perhitungan efisiensi siklonnya. Dua metode tersebut adalah metode dari teori Leith dan Leake serta teori C-level. Persamaan efisiensi fraksional dapat ditunjukkan sebagai berikut, di mana C dimensi faktor siklon, lalu ada parameter impeksi, lalu N itu sebagai eksponen vortex pusaran, dan Rho P sebagai densitas partikel, mu itu sebagai viskositas partikel, dc adalah diameter siklonnya, dan dp adalah diameter partikel, dan VI-nya kecepatan inlet. Lalu dalam efisiensi pengumpulan, selain itu dapat diketahui pula adanya korelasi efisiensi siklon dengan rasio seperti gambar berikut ini, di mana ada partikel ukuran rasionya dan efisiensi. Selanjutnya adalah pressure drop, di mana
Q sama dengan volumetric flow rate, dan juga dengan rumus di atas, di mana delta P 0,0027 Q pangkat 2 per KC kali D pangkat 2 C dikali BC dikali HC dikali L per DC pangkat 1,3 dikali dalam kurung ZC bagi DC pangkat 1/3, dan juga di mana KC sama dengan proporsi faktor, di mana delta P sama dengan KC dikali rho dikali VI pangkat 2. Selanjutnya, penurunan tekanan dari siklon berbeda tergantung di kedua ukurannya dan desainnya. Range sesuai dari beberapa berikut ini. Yang pertama, low efficiency cyclone. Yang kedua adalah efficiency cyclone. Yang ketiga ada high efficiency cyclone. Dan ada operasi perawatan dan perbaikan kinerja. Ada dua variabel operasi kinerja siklon, yaitu gas dan partikulat. Lalu ada variabel operasi gas termasuk temperatur, tekanan, dan komposisi. Sedangkan debu termasuk ukuran, distribusi ukuran, bentuk, massa jenis, dan konsentrasi. Untuk efisiensi pengumpulan bergantung pada pressure drop dan kecepatan inlet. Pressure drop dapat naik atau turun jika perbedaan diameter pada bentuk siklon atau debit per pipa berbeda. Jika debit menurun, digunakan diemper agar kecepatan gas meningkat. Lalu efisiensi dapat diimbangi dengan mengatur siklon seri atau paralel. Di sini ada faktor-faktor yang dapat mengurangi performa dari suatu siklon, antara lain kerusakan mekanik dari siklon, kedua penyumbatan unit disebabkan endapan debu, lalu yang ketiga penggunaan yang berlebihan biasanya disebabkan oleh abrasi. Selanjutnya, di mana sih siklon ini biasanya diaplikasikan? Pertama, biasanya diaplikasikan di industri, di mana sebagai contoh satu adalah di industri marmer, kedua di industri semen, dan ketiga industri agrikultural. Berikut adalah contoh-contoh gambar dari siklon itu. Demikian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Kami berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.